Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang perbandingan BIOS antara dua laptop yang berbeda. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Rizky Darmawati, dan dua rekan saya, Muhammad Akbar Syahlan dan Debbie Farera Ramadena. Langsung saja, perbandingannya akan dijelaskan oleh Muhammad Akbar Syahlan. Kepada Muhammad Akbar Syahlan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Syahlan sebagai teman kelompoknya. Di sini saya akan menjelaskan BIOS pada laptop Asus. Pertama-tama cara kita masuk ke BIOS-nya tersendiri. Pertama, laptopnya harus mati terlebih dahulu. Setelah itu, kita tekan tombol power, lalu tekan F2 secara cepat hingga masuk BIOS. Oke, setelah masuk BIOS, di sini adalah tampilan dari BIOS laptop Asus dengan BIOS versi 305. Untuk CPU pada laptop saya ini adalah Intel Celeron N4000 dan RAM-nya adalah 4096 MB atau 4 GB. Untuk grafiknya sendiri ya masih standar bawaan Intel UHD Graphic 600. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke Advanced Mode. Maka di sini keluar semua data-data yang ada di laptop Asus ini. Semua kita bisa setting di sini. Untuk bootingnya, kalau ada booting lain seperti Linux atau yang sebagainya. Lalu security ini untuk setup administrative password, user password. Nah, untuk setup administrator password ini adalah password sebelum masuk ke BIOS itu sendiri. Jadi BIOS kita nanti sebelum masuk ke BIOS akan memerlukan password untuk masuk ke BIOS. Jadi orang lain tidak bisa untuk mengotak-atik setting BIOS kita. Dan untuk user password ini setelah laptop hidup, sebelum masuk ke Windows, laptop memerlukan password. Itulah guna untuk user password. Lalu ada IO interface security. IO interface security ini adalah untuk melock atau men-unlock beberapa fungsi pada laptop kita, seperti USB interface. Jika kita lock, maka port USB kita tidak bisa digunakan. Jika kita unlock, maka bisa digunakan. Seperti itulah pada Bluetooth, external port, CMOS kamera, dan card reader. Jika kita lock semua, maka laptop tidak bisa menggunakan piranti-piranti berikut ini. Oke, lalu pada menu advance ini adalah wake on. Ada beberapa menu. Pertama, wake on lid open. Jadi maksud wake on lid open adalah saat kita membuka laptop akan hidup seperti mode sleep. Lalu Intel Virtualization Technology adalah Intel untuk mengoptimalkan BIOS pada Intel dan Asus ini. Lalu Smart Setting. Smart Self Test adalah beberapa tes yang dilakukan pada BIOS yang dilakukan secara cepat. Maka dari itu, jika kita masuk ke boot, lalu kita enablekan fast boot, maka Smart Self Test ini akan menyelamatkan fast boot tersebut agar tidak terjadi blue screen. Nah, kita kembali ke menu awal. Jadi untuk
Password tadi tidak saya gunakan karena laptop ini saya gunakan sendiri dan tidak mungkin orang lain untuk menggunakannya. Di sini ada hardware monitor, yaitu suhu CPU dan penggunaan CPU, voltasenya. Ini adalah voltase baterai laptop saya. Ini adalah CPU fan. CPU fan ini untuk memantau berapa kecepatannya RPM. Oke, sekian penjelasan BIOS pada laptop saya, laptop Asus Intel Celeron N4000 dengan seri A407M. Saya kembali ke moderator. Ini tampilan dari BIOS laptop HP, dan di sini ada produk name-nya HP laptop, dan ini prosesor type-nya ada Intel, dan ini bisa dilihat ada total memorinya 12 GB, dan BIOS versionnya ada FF.47, dan di sini ada ini pengaman, dan di sini ada administrasi password. Ya, gini kurang lebih tampilannya. Dan di sini ada konfigurasi, ada sistem konfigurasi. Di sini ada language untuk mengatur bahasa, dan ini ada baterai